Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumur-sumur di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat yang ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah, kita akan bahas satu persatu ayat ini. Judulnya adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, atau ini pelayanan diakonia. Dan ini diawali oleh berkembangnya perkabaran Injil dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi semakin bertambahnya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, ada orang-orang miskin yang perlu dilayani juga kebutuhannya, sehingga para rasul pun kemudian ikut ambil bagian menjadi sangat sibuk di dalam melayani orang-orang miskin ini, sehingga pada akhirnya mereka sadar dan mereka membuat mengatur tata layanan ini kembali, sehingga ada pembagian-pembagian. Kita akan lihat satu persatu di sini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ketika pekabaran Injil berkembang, jemaat semakin bertambah, maka di sanalah juga masalah semakin bertambah juga. Sama semua, mau perusahaan semakin besar pun, maka masalah juga akan semakin bertambah juga. Sama dengan gereja, bahkan gereja mula-mula. Di sini mereka makin bertambah, tetapi masalah bertambah. Terjadi pertengkaran, terjadi ketidakpuasan, Dan dalam keadaan seperti itu, para rasul itu kemudian mengambil keputusan. Tetapi sebelum ada pembagian atau pemilihan diakonia, maka kita melihat bahwa Rasul
Petrus pun menyadari satu kesalahan, yaitu mereka itu teralihkan kepada hal yang lain. Ya. Kita lihat di sini. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Bahwa orang sekelas para rasul saja itu bisa teralihkan. Para rasul ini berkata sebenarnya bahwa bagian mereka itu adalah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena umat bertambah, semakin banyak kesibukan, mereka mau tidak mau juga turun tangan untuk ikut sibuk, ya, menyediakan makanan, minuman, padahal itu bukan bagiannya. Ya. Dan ini berlangsung beberapa lama karena para rasul, kalau kita perhatikan di sini, mereka itu tidak langsung sadar loh bahwa mereka sudah beralih. Ya, mereka tidak langsung sadar. Di sini dikatakan, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Berarti beberapa waktu lamanya mereka itu mengurangi waktu penyelidikan dan penyampaian firman Allah demi untuk melayani meja atau mengurusi makanan minuman para janda, orang miskin dan sebagainya itu. Ya. Dan seringkali orang-orang berkata begini, "Ya kan betul, jangan firman terus, jangan doa terus. Memperhatikan orang miskin itu lebih penting." Ya kan? Banyak yang berpendapat seperti itu, ya. Tetapi perhatikan bahwa para rasul tidak seperti itu pendapatnya. Para rasul mengetahui bahwa penyampaian firman Allah itu tidak bisa digantikan oleh kegiatan sosial. Walaupun orang-orang kebanyakan akan berkata, "Ya lebih baik kita terkenal baiklah di kalangan sosial daripada firman terus," ya kan? Tetapi tidak demikian para rasul berpendapat. Ketika mereka itu ikut-ikut bagian dalam menyediakan makan minum tersebut, maka para rasul mengatakan, "Kami lalai." Nah, kami lalai. Perhatikan betapa luar biasanya. Kami lalai. Kalau masih panas, asapnya bisa ditambah, ya. Ada yang mesti kipas kan sudah itu kan. Nah, kita lanjutkan di sini. "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Para rasul seharusnya fokus menyampaikan firman Allah, tetapi sekarang teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Berapa banyak sebenarnya orang-orang itu juga mengalami seperti ini, teralihkan. Bahkan kalau kita di Indonesia ini kan juga sadar bahwa yang tidak sesuai pun dianggap wajar. Ya, masuk sekolah Alkitab kerjanya di bank. Loh itu ada ya, anak-anak sekolah Alkitab itu ada yang sekolah di bank. Apa yang kerja di bank? Ini kan kalau orang luar negeri ini kan akan berpikir, ini bagaimana bisa? Ya. Tetapi apa yang tidak bisa di Indonesia kan? Ya. Bayangkan sekolah Alkitab kerjanya di bank. Itu paling repot kalau nanti sekolahnya manajemen akhirnya jadi pengkhotbah. Itu akan doktrin-doktrin palsu itu akan mewabah ya sedemikian rupa. Tetapi kita lihat bahwa para rasul pun, orang-orang sekelas para rasul itu bisa teralihkan, apalagi kita. Berapa
mungkin kita punya alasan-alasan yang baik, dan ini pun adalah alasan baik. Toh kami tidak gunakan rekreasi kok, tidak melayani penyampaian firman. Kami menggunakan untuk kegiatan sosial, kan baik. Tetapi ternyata ketika kita tidak ada di jalur yang benar, atau kita tidak bergerak dengan potensi yang Tuhan sudah tetapkan, ada rasa tidak puas, ya, ada rasa tidak puas. Anda kalau tidak tepat aja melayani atau mengerjakan perintah Tuhan, tidak tepat sempurna, ada sesuatu yang tidak enak. Kok seperti ada yang kurang, ya. Nah, di sini pun para rasul merasa seperti itu. Kami tidak merasa puas. Apakah pelayanan mereka ketika mereka membagi-bagikan makanan untuk orang-orang miskin, apakah itu tidak bermanfaat? Berguna? Oh, berguna. Itu bermanfaat. Orang-orang katakan, wow, luar biasa. Bahkan sekelas para rasul pun ikut sibuk melayani meja. Mungkin akan mendapatkan banyak pujian. Tetapi kalau mau jujur di sini, para rasul katakan dalam hatinya, mereka tahu ada sesuatu yang salah, sehingga mereka katakan kami merasa tidak puas. Berapa banyak orang yang kelihatannya berhasil, orang yang semakin sibuk, tetapi ada perasaan tidak puas. Berapa banyak orang yang mungkin meninggalkan Tuhan dan kemudian dia mengorbit baik dalam usaha, baik dalam nama, mungkin semakin meningkat, tetapi ada perasaan tidak puas. Bahwa perasaan puas itu sangat penting. Berapa banyak orang yang sekarang ini, bahkan anak-anak muda, hobinya bunuh diri. Oh iya, sekarang punya hobi bunuh diri. Loncat, ya, kebanyakan lihat Superman sih. Lihat loncat, ya kan? Iya, beberapa hari yang lalu di Jakarta juga anak-anak muda juga loncat lagi. Ya, lupa sayapnya tidak dipakai. Kenapa bisa seperti itu? Kalau sudah bisa loncat dari apartemennya, berarti kan orang mampu. Kita aja yang kontrak mana bisa loncat dari apartemen, ya kan? Kalau kita lihat seperti ini, ada ketidakpuasan. Ternyata ketidakpuasan itu tidak boleh terlalu berlarut-larut. Itu akan membuat kita merasa tidak puas. Ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya nanti bunuh diri. Nah, kembali kepada pembahasan kita di sini. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Tugas kami sebenarnya untuk melayani firman Tuhan, bukan melayani meja. Itu pun bisa dipakai untuk apapun juga, ya. Apapun juga, ya. Orang yang bertalenta untuk mengajar dikasih papan tulis, penggaris, ya, suruh maju, oh itu akan dirocos, itu semangat itu. Coba orang yang tidak punya karunia untuk mengajar, suruh maju aja, kasih penggaris, suruh ke papan tulis, itu keringat yang keluar, bukan suara. Artinya bahwa orang yang tidak bergerak dalam bidangnya itu bikin stres, itu bikin tidak nyaman. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari itu. Mereka terus bergerak di dalam bidang yang bukan bagiannya, sehingga sebenarnya mereka itu sudah stres. Diusik sedikit, oh marah. Ya. Jadi hati-hati ketika kita sudah tidak bergerak di dalam bidang kita. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, di sini para rasul sudah mau membagi tugas, memilih orang-orang untuk melayani meja. Dan yang harus kita perhatikan, bayangkan ini
bukan memilih pengkhotbah. Ini bukan untuk memilih WL yang berdiri di depan mimbar. Ini hanya untuk kegiatan sosial, ya kan? Bagi-bagi makanan, ngatur yang miskin ini nanti bagaimana, itu diatur semua. Dan syaratnya luar biasa ternyata. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Nah, bayangkan ini hanya untuk kegiatan sosial aja, harus punya nama baik, terkenal baik. Bagaimana kalau dibandingkan dengan gereja zaman sekarang? Bahkan para pelayan mimbar pun seringkali tidak terkenal kebaikannya. Namanya kurang baik, tapi masih saja diberi pelayanan, mendapatkan bagian pelayanan. Ini bukan di mimbar, ini hanya kegiatan sosial. Padahal kalau kita kebanyakan mungkin kegiatan sosial sudahlah, yang penting mau nyumbang, yang penting mau kerja, ya, tidak penting baik atau enggak. Tetapi ternyata di sini para rasul mengatakan yang terkenal baik, berarti yang punya nama baik. Ternyata untuk pelayanan untuk Tuhan standarnya sangat tinggi, sangat tinggi. Dan yang penuh roh dan hikmat. Nah, penuh roh, loh hanya untuk bagi-bagi makanan. Yang diminta penuh roh. Padahal kalau kita mau jujur sekarang, pelayan-pelayan Tuhan di kebanyakan gereja banyak yang tidak penuh roh. Tidak usah hikmat. Hikmat ini nanti kalau penuh roh, Anda taat, Anda bergaul karib dengan roh, Anda baru dapat hikmat. Ini kelanjutannya. Penuh roh saja. Ya. Kita ini sekarang begitu mundurnya, ya, sehingga pelayanan hanya berdasarkan keahlian, berdasarkan talenta, berdasarkan kemampuan dari orang-orang tersebut. Tetapi para rasul untuk yang terkecil sekalipun dalam pelayanan, yaitu hal yang jasmani, ngatur hal-hal yang jasmani, itu harus penuh roh. Dan ini memang masuk akal. Bayangkan kalau sudah capek nanti, kemudian masih ada orang ngomel-ngomel. Kalau tidak penuh roh, kita akan ngomel-ngomel juga, ya kan? Kita akan bersungut-sungut, sudah dilayani masih, nah kan? Karena tidak penuh roh. Penuh roh dan hikmat berarti sudah dewasa rohani. Kalau sudah bicara hikmat, ya. Kalau sudah bicara hikmat itu berbicara orang yang dewasa rohani. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kemudian kalau sudah dikatakan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dua pelayanan ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Seringkali orang itu iseng bertanya, lebih penting mana doa atau firman? Padahal dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Anda belajar firman tanpa berdoa, hidup dalam doa, Anda tidak mendapatkan pewahyuan demi pewahyuan. Ya. Anda berdoa terus tanpa belajar firman, Anda akan jadi aliran perdukunan. Ya. Jadi dua-duanya ini harus saling melengkapi, harus ada, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi bayangkan ketika sekarang banyak pengajaran pendeta itu jangan jadi parasit, jangan jadi benalu, harus punya kerja.
kecewa seperti itu. Lihat hamba Tuhan diberkati, tambah kecewa mereka, ya kan? Enak gak kerja. Ya. Mereka gak tahu ketika awal-awal pendetanya merintis kekurangan, mereka ada di mana, kan seperti itu. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah ini. Seringkali memang hamba-hamba Tuhan pun itu teralihkan. Awal-awal pelayanan hidup dalam doa dan firman. Tetapi ketika sudah makmur, kemudian mereka teralihkan, mereka mengurangi doa, mengurangi sehingga kemudian ada istilah hamba-hamba Tuhan itu berkata begini, pelayanan saya mulai tahun ini Tuhan ganti. Ya. Dulu musir setan, sekarang Tuhan ganti dengan kerasulan. Ya. Gayanya kerasulan sekarang. Ayatnya tidak ada. Yang ada itu Tuhan tidak pernah mengganti pelayanan kita. Yang ada ayatnya adalah Tuhan menambahkan. Ya. Ingat perumpamaan tentang talenta kan? Jadi orang yang setia itu bukan diganti pelayanannya, tetapi ditambahkan. Loh kan saya kalau sudah ahli misalnya di bidang ini, sudah berhasil, masa mau dicopot, mau digantikan ke bidang yang lain, belajar lagi. Memangnya Tuhan kita bodoh sekali, ya kan? Tidak ada orang yang mengetahui seseorang ahli di bidang ini, berhasil di bidang ini, kemudian diberhentikan, dipekerjakan di bidang yang mana itu bukan keahlian orang tersebut. Tidak mungkin. Kalau ditambahkan, dicoba, ditambahi, kamu sudah ahli di sini, berhasil jelas, kamu pegang, tapi kamu kan tidak usah mikir kan, kalau sudah di sini sudah ahli, sekarang ditambah dengan bidang yang baru. Seharusnya seperti itu. Padahal saya beberapa kali mendengar hamba-hamba Tuhan berkata, dulu dipakai Tuhan untuk mengusir setan. Sekarang ketika diminta seseorang untuk bantu mengusir setan, katakan, tidak bisa. Sekarang saya dipakai Tuhan untuk bernubuat. Bukan seperti itu. Seharusnya nubuatan itu ditambahkan dari pelayanannya yang sudah, ya, bukan diganti. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh di sini, para rasul mengatakan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Tahukah Anda bahwa hidup dalam firman itu tidak mudah? Untuk beriman, untuk sampai dalam taraf beriman kepada satu hal yang Alkitab katakan, itu tidak mudah. Kalau hanya sekedar percaya, setan pun percaya firman Tuhan, itu bukan iman. Tetapi sampai firman itu hidup di dalam kita, itu baru iman. Jadi iman itu adalah firman yang hidup di dalam kita. Kalau masih ada khawatir, takut, bimbang, dan orang-orang berkata, ya namanya manusia, jelas dong masih ada takut, bimbang, berarti itu firman belum jadi iman. Itu masih baru jadi pengetahuan yang berusaha kita percayai. Makanya masih ada kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Sampai firman itu kita renungkan, dan firman itu hidup. Tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan lagi. Itulah yang disebut iman. Makanya kemudian Alkitab katakan iman, ya, tidak ada mengenal kata mustahil. Itu iman. Kalau ternyata saya beriman, tetapi kok tidak terjadi, berarti Anda masih percaya kepada firman. Firman belum hidup dan menjadi iman di dalam kita.
belajar firman sampai menjadi imam itu tidak mudah. Apalagi kalau dibagi-bagi, kerja di kantor, masih kan pendeta dituntut untuk kerja di kantor. Apalagi kemudian yang lucu kalau ada pendeta kerjanya ke jemaatnya, kan lucu kan, namanya pendeta tapi kalau kerja kemudian salah kan harus dimarah juga. Nah, ini lucu. Kalau di perusahaan pendeta dimarah-marah sama jemaatnya, nanti balas dendam pendetanya sampai di gereja habis itu jemaatnya. Ya. Nah, tetap yang Alkitabiah, Anda mau bertemu dengan orang pandai, berdalih, pandai berdebat, tetap Alkitab itu hamba Tuhan tidak boleh kerja. Hamba Tuhan adalah gambaran para imam dan orang Lewi di Perjanjian Lama. Sama orang-orang kan berkata di dalam Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk memberi perpuluhan kok. Perjanjian Lama iya, Perjanjian Baru tidak ada. Oh iya, tidak ada. Tapi ingat loh, tidak ada larangan juga perintah untuk tidak memberi perpuluhan. Ingat loh, jangan separuh-separuh kalau belajar ke orang itu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa belajar firman, hidup dalam firman itu tidak mudah. Sehingga ketika para rasul teralihkan waktu untuk menyelidiki firman berkurang, mereka katakan kami tidak merasa puas. Kami tidak merasa puas. Ya. Ayat yang kelima, lalu usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, kalau kita perhatikan, ini jemaat kan sekitar sudah 3.000 lebih kan. Bayangkan ya, 3.000 jemaat. Diakennya hanya 7. Ya, diakennya hanya 7. Ada gereja itu sampai pengurusnya lebih dari separuh dari jemaatnya diaken. Itu pasti tengkar terus. Almarhum Petrus Agung berkata begini, dengan memimpin dia punya gereja yang bisa nampung 15.000 jemaat. Dia berkata bahwa setiap keputusan yang dijalankan di gerejanya itu bukan hasil rapat seluruh pengurus diundang. Itu adalah hasil kami hanya 3-5 orang ngomong-ngomong kemudian ayo jalankan, dan itu dijalankan. Kalau sampai kami mengadakan rapat semua datang, yang ada itu hanya berdebat, yang ada hanya pertengkaran, dia bilang. Tapi kalau ngomong-ngomong santai 3-5 orang biasanya jadi. Ya. Bayangkan ini 3.000 jemaat dengan 7 diaken, semuanya bisa teratasi. Tetapi yang harus kita catat juga, bayangkan ini diaken sudah terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat. Tetapi perhatikan, semuanya tidak mengalami nasib yang sama. Stefanus itu mengalami promosi, nanti kita akan bahas sebentar. Stefanus mengalami promosi. Filipus juga mengalami promosi, artinya pelayanannya ditingkatkan. Filipus terkenal nanti sebagai penginjil di Samaria yang mengadakan banyak mujizat. Kemudian di Filipus, di sini juga Filipus ini
mempunyai 4 orang anak perempuan yang berkarunia nubuat juga. Ya. Nah, kemudian ada Prokorus yang tidak ada catatannya, Nikanor tidak ada, Timon tidak ada, Parmenas tidak ada, Nikolaus. Di sini adalah Nikolaus, nanti di dalam kitab Wahyu terkenal sebagai penyebar ajaran sesat. Orang ini waktu di sini Kisah Para Rasul pasal 6 dikatakan di sini Nikolaus seorang penganut agama Yahudi. Seorang penganut agama Yahudi. Berarti Nikolaus itu bukan orang Yahudi, menjadi penganut agama Yahudi. Kemudian pada waktu para rasul dia menjadi penganut ajaran Yahudi ini, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Perjalanan selanjutnya dia mengajarkan tentang ajaran Nikolaus, ya, yang mana mengajarkan penyembahan berhala tidak apa-apa, perzinahan tidak apa-apa, ya. Kita sekali selamat tetap selamat, itu ajarannya Nikolaus. Ya. Artinya bayangkan 7 orang saja, 2 yang kita tahu tetap bertahan dan mengalami peningkatan dalam pelayanannya. 1 jelas sesat. Bayangkan kalau terlalu banyak pengurus itu bagaimana? Ini hanya 7 orang saja, nasibnya beda semuanya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Anda juga bisa bayangkan, ini orang yang terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat. Masih aja ada yang alami seperti Nikolaus menjadi sesat. Apalagi yang dari awal memang sudah terkenal tidak baik, terkenal pengacau, tapi karena punya uang tetap dipilih, ya kan? Terkenal pengacau, tapi karena dipandang punya hubungan banyak di luar gereja dipilih. Ya. Apa jadinya? Kalau yang terkenal baik saja hasilnya ada yang sesat, apalagi yang dari awal tidak terkenal baik. Orang yang penuh roh saja bisa sesat, apalagi yang tidak penuh roh. Orang yang terkenal berhikmat saja bisa sesat, apalagi yang tidak punya hikmat. Betapa mengerikan. Dan kita sedang masuk masa-masa penampian yang sangat-sangat luar biasa. Semuanya akan berubah, ya. Ada yang meramalkan nanti bank dengan sistem uang tidak ada, nanti yang berhasil, nanti yang akan mewabah adalah kripto. Wah, makanya sekarang semuanya belajar kripto. Ya. Antik 5 tahun ke depan katanya semuanya akan berubah. Iya, kalau sampai 5 tahun, ya kan? Kalau sampai 4,5 tahun sudah ada. Jadi mari kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Bahwa dengan meletakkan rasul-rasul meletakkan tangan di atas mereka, kita tahu bahwa dia akan ini tunduk kepada otoritas para rasul. Bahwa dengan menumpangkan tangan atas para diaken membuktikan otoritas para rasul itu ada di atas para diaken. Ya. Nah, saya kembali tekankan ketika berbicara masalah kerajaan, kita tidak berbicara suara terbanyak. Seringkali gereja pun terjebak dengan memakai suara terbanyak. Itu tidak ada, ya. Dengan kita menyembah Allah yang esa, tetapi setiap keputusan Allah yang esa, mau sebanyak apapun penduduk bumi, tidak ada yang bisa menggugat keputusan Allah, ya. Itu saja kita harus belajar tentang otoritas, ya. Jadi jangan terjebak dengan suara terbanyak.
Jangan berpikir, wah karena kita suara terbanyak, orang di atas kita yang punya otoritas harus tunduk. Ya, oh tidak bisa. Karena itu kan sama aja dengan mengatakan karena orang tua sudah tidak berdaya, orang tua harus nurut ke anak. Tidak bisa. Ingat ketika berbicara tentang otoritas, Allah yang akan membela tentang otoritas. Ya, sekalipun orang-orang kelihatannya menang dengan suara terbanyak, tetapi pada akhirnya kita akan tahu bahwa suara terbanyak, kalau itu memang bukan keputusan Tuhan, ingat itu hanya akan menjadi bencana di masa depan. Ya. Jadi di sini pun kita belajar tentang otoritas. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dengan terbentuknya diaken, dengan para rasul bisa fokus pada doa dan firman, maka firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Terjemahan yang tepat itu bukan makin bertambah banyak, tetapi berlipat ganda dengan sangat besar. Bertambah banyak dengan berlipat ganda itu beda. Ya, berlipat ganda dengan sangat besar dikatakan. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya bahwa keteraturan itu sangat penting. Ternyata keteraturan itu akan membuat peningkatan demi peningkatan itu bisa terjadi. Ya. Nah, ayat yang ke-8 sekarang tentang Stefanus, salah satu diaken yang terpilih. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Perhatikan di sini bahwa tidak penting awalnya kita mulai dari mana. Ya. Ketika kita setia, diberi tugas, hanya diaken, ya kan? Hanya diaken. Padahal kan potensinya ini yang dipilih sebagai diaken kan luar biasa. Masa hanya jadi diaken? Terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat. Masa hanya jadi diaken? Ya. Tetapi Stefanus menjadi diaken. Dia kerjakan dengan baik. Dia tidak bersungut-sungut. Seiring dengan perjalanan waktu, dia mengalami promosi dari Tuhan. Ya. Dia mengalami promosi dari Tuhan. Dikatakan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bukankah Stefanus hanya seorang diaken? Tetapi sekarang dia mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda ajaib. Ini dari mana? Dari kesetiaan, dari ketekunan dari Stefanus. Jangan karena diberi pelayanan anggaplah seadanya, ya kan? Kemudian kita bersungguh-sungguh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Stefanus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dari diaken dia ditambahkan. Apakah Stefanus tetap diaken? Saya percaya dia tetap diaken. Tetapi selain diaken, dia juga mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Dia memenangkan banyak jiwa. Betapa luar biasanya. Seringkali kita mendengar, ada apa kamu terlalu rajin, digaji dan digaji. Ingat pada waktunya engkau akan mendapatkan promosi dari Tuhan. Tuhan tahu cara memberi engkau penghargaan. Sekalipun orang lain itu tidak memberi atau tidak sanggup memberi engkau penghargaan, ingat ketika semua yang kau kerjakan ditujukan untuk Tuhan,
engkau akan mendapatkan promosi, engkau akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Tuhan tahu cara untuk menghibur kita. Stefanus dipromosikan Tuhan, yang mengadakan mujizat. Wah, kan luar biasa. Kan lebih baik dia kan tapi mengadakan mujizat, tanda-tanda ajaib, daripada jadi pendeta, rasul, nabi. Jadi nabi tapi nubuatannya salah terus, ya. Jadi rasul tapi tidak ada tanda-tanda ajaib. Percuma. Stefanus menjadi diaken, tetapi kemudian ditambahkan Tuhan, dia mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Dia memenangkan banyak jiwa, dia membuat heboh mahkamah agama, para imam, sehingga harus ada pengadilan untuk Stefanus. Dan yang luar biasa pada akhirnya, menjelang kematian dari Stefanus, surga terbuka dan dia melihat Yesus anak manusia yang seharusnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus bangkit berdiri, menandakan penghormatan kepada Stefanus. Yesus berdiri dari tempat duduknya, menandakan penghormatan untuk Stefanus. Kalau Anda perhatikan yang dicatat di dalam Alkitab, hanya Stefanus yang sungguh-sungguh serupa dengan Yesus ketika dia akan mengalami kematian jadi raja. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bukankah itu sama seperti doa Tuhan Yesus? Jadi mari kita lihat, apapun yang kita kerjakan sekarang, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan secara khusus, jangan bersungut-sungut ketika sepertinya kita tidak diperhatikan, tidak dihargai. Tuhan tahu cara menghargai kita. Stefanus hanya diangkat. Tetapi kalau Anda baca selanjutnya, ini tentang Stefanus, bagaimana pembelaan Stefanus terhadap Injil, bagaimana ketenangannya menghadapi orang-orang yang histeris, bagaimana mata rohaninya tetap begitu tajamnya sampai ketika surga terbuka dia bisa melihat. Loh, ini hanya diaken. Seringkali kalau kita mendengar diaken, ya, mereka berpikir, saya hanya diaken. Tetapi lihat Stefanus, mata rohani terbuka bisa melihat alam surga. Diaken, tapi dalam hal pengampunan luar biasa. Dirajam pun dia masih berdoa, Tuhan jangan timpakan dosa ini kepada mereka. Dia diaken. Lihat di sini, ketika kita mau setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan baik, ingat promosi dari Tuhan, ingat penghargaan dari Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bekerja tanpa upah. Catat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bekerja tanpa upah. Seperti yang sudah saya ceritakan, seringkali saya dahulu pelayanan, bahkan untuk supir dan BBM-nya aja itu tidak cukup. Tetapi ketika itu terus berjalan bertahun-tahun, saya katakan pada istri saya sebetulnya capek. Istri saya kata, sudahlah, kalau memang tak perlu, tak usah diterima. Di rumah kan lebih enak. Tapi undangan terus datang, undang saya, sudahlah saya terima. Tetapi seiring dengan berjalannya saya terima undangan dengan PK yang seadanya, kemudian ada aja sebelum pelayanan atau setelah pelayanan, Pak doakan saya ya Pak doakan rumah saya. Dan itu kita mendapatkan berkat dari Tuhan lebih dari PK yang kita dapat. Hampir selalu sekarang itu seperti itu.
Sehingga kalau ditanya sama anak-anak, saya sekarang pulang, nanti pulangnya jam berapa Pak? Nggak tahu. Bila mau bilang jam 8, ada. Mamanya langsung bilang, nggak mungkin. Kenapa? Selalu ada tambahan-tambahan. Ya. Biasanya kalau sore saya berangkat jam 1, ya pelayanan sore jam 1 berangkat. Sekarang habis. Jam 8, jam 7 harus sudah berangkat. Kenapa? Sudah ada janjinya. Makan siang sama saya ya Pak ya. Nanti doakan ini ya Pak. Nanti teman saya dari Bandung mau nelpon Pak Yusa. Sudah seperti itu. Tetapi yang saya mau tekankan, ini terjadi bukan saya pelayanan 2 kali saya tetap setia. Tidak. Ini terjadi setelah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya. Anda bisa bayangkan pelayanan diundang setahun saya bisa 3-4 kali di satu gereja di mall. Dan mendapatkan PK di Surabaya, mendapatkan PK 300.000 di mall, bawa sopir. Bahkan ketika gereja itu ada salah satu yang ulang tahun, saya sama sekali tidak ditawari, Pak, ayo Pak gabung Pak. Tidak ada, silakan pulang. Dan saya diundang lagi, dan saya terima. Jadi saya bilang, tidak usah. Di satu sisi saya katakan tidak usah, tapi di sisi yang lain saya merasa kasihan. Ada jemaat-jemaat yang haus untuk diberkati. Nah, sudah jemaat, saya mau perhadapkan kepada Anda. Seringkali ketika kita melayani, ingat, kita tidak akan mendapatkan penghargaan yang seharusnya memang kita dapatkan. Dalam keadaan seperti itu, maukah kita tetap setia? Setia, lakukan terus. Lakukan terus. Sampai pada waktunya Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Tuhan sendiri yang akan menghargai kita. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Stefanus tetap. Dia adalah diaken, tetapi ditambah dengan kuasa untuk mengadakan mujizat pada Tuhan, sehingga dia bikin heboh seluruh kota. Dia memenangkan banyak jiwa. Dan Yesus sendiri berdiri dari tempat duduknya, menghormati dia, menyambut dia. Ketika Stefanus meninggal, Yesus menyambut dia. Bagaimana dengan kita? Pak, saya masih muda. Oh, jangan katakan masih muda. Sekarang waktunya sudah singkat. Mari terus bertahan. Ketika kita mungkin mengatakan, percuma lah, ke gereja yang gitu-gitu aja, tidak ada yang memperhatikan saya. Saya sudah lakukan ini juga, tidak pernah diperhatikan, dipuji, bisa memahaminya. Ayo berhenti bersikap seperti itu, bertahan, waktunya tinggal sedikit lagi. Kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang mempromosikan kita. Biarkan Tuhan yang akan terus menghargai kita. Dan tiada Tuhan yang tahu memberi upah. Ya. Kerjalah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Apakah itu sebagai pengkhotbah, apakah sebagai WL, apakah sebagai pemain musik, ataukah hanya sebagai diakan, lakukan dengan setia. Yang terpenting, orang yang mendengarkan Injil itu akan semakin bertambah. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu semakin bertambah. Itu saja dari bulan kita. Kiranya kita menjadi jemaat yang setia dalam melayani Tuhan sampai akhir dan mengalami promosi demi promosi dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.